Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kita Invest. Di sini saya akan mereview salah satu produk investasi atau platform investasi yang sering dibahas oleh orang-orang, yaitu reksadana. Kali ini saya akan bahas tentang aplikasi Bibit dengan review jujur selama 1 bulan pemakaian. Ya, jadi kita buka aplikasi Bibitnya dulu. Ini Bibit. Jadi ini saya mau review sudah 1 bulan pakai aplikasi Bibit. Saya daftar tanggal 28 Mei dan sekarang 29 ya. 1 bulan lebih sehari ya. Ya, ini tampilan home, tampilan defaultnya. Jadi portofolio saya yang pertama dana tabungan, yang kedua dana pensiun. Kenapa dana tabungan? Karena saya mau nabung. Jadi tanggal 28 kemarin saya invest 2 juta di Sukor Invest Money Market Fund. Kenapa milih ini? Karena yang menjadi patokan itu ada 3 poin untuk investasi. Yang pertama adalah keuntungan, yang kedua expense ratio, yang ketiga total dana yang dikelola. Jadi kalau kita lihat di sini, hampir setiap orang yang mulai investasi maupun yang udah lama investasi, yang ngerti investasi. Jadi saya kemarin pilih tipe paling kecil. Kenapa? Karena baru mulai. Jadi dulu sebulan lalu saya pilih konservatif, portofolio konservatif dengan rasio 1,5/10, artinya pasar uang 70%, obligasi 20%, saham 10%. Kenapa? Karena saya baru mulai. Dimana 70% di pasar uang. Jadi secara sistematis, sistem akan merekomendasikan saya untuk membeli Sukor Invest Money Market Fund, dimana returnnya paling besar ya. Expense rasionya paling kecil dan total dana yang dikelola paling besar. Hampir semua orang yang baru mulai investasi pasti membeli ini. Jadi menurut saya yang paling aman bagi investasi yang baru mulai investasi ya harus membeli Sukor Investment Market Fund paling atas ini. Yang kedua, obligasi. Obligasi kemarin rekomendasinya bulan lalu itu di sini. Jadi bulan lalu saya direkomendasikan untuk membeli Manulife obligasi unggulan kelas A. Tapi waktu dilihat hasilnya tidak memuaskan. Jadi kita nggak tahu ya, ini hasil yang kemarin. Ini hasilnya. Ini saya baru pindah karena kemarin dananya nggak nambah tapi kurang, jadi minus. Jadi saya pindah 400.000 ya. Nggak bisa saya review karena kemarin baru saya itu pasar uang. Yang ketiga, saham merah semua. Jadi
Mungkin sebagian dari kalian bakalan takut ya, apalagi yang baru-baru ngelihat returnnya ini minus sampai 25%. Tapi bagi yang udah mulai, bagi sebagian kalian ya, lihat ini mungkin nggak usah lah kita bersaham, nanti rugi. Betul sekali. Tapi lihat saya bulan kemarin saya beli 200.000 dan untung 14.000. Itu gede, 7,28%. Jadi keuntungan saya sebulan itu berapa? Sebulan kurang lebih 0,91% dari 4 juta, itu sekitar 32.000. Itu keuntungan. Dan gimana? Dan bulan ini saya nambah lagi sekitar 5 juta. Ini saya beli beli tiga reksadana. Yang pertama saham, saya beli 1 juta di Batavia Dana Saham. Kemudian saya beli obligasi 1 juta di ABF Indonesia Bond Index Fund, dan dana tabungan. Dan yang ketiga di pasar uang ya, Sukor Investment di Market Fund pasti ya, 3 juta, jadi total 5 juta. Hasilnya kita lihat bulan depan tanggal 29, jadi 29 Juli saya bakal update lagi hasilnya berapa, apakah untung, apakah rugi. Alasan kenapa beli Batavia Dana Saham, karena beli ini walaupun sini returnnya minus, karena saya yakin, yang penting yakin ya. Ini titik terendahnya 23 Maret, jadi saya yakin ini bakalan berlahan tapi pasti akan naik ya, karena ekonomi mulai membaik, isu corona mulai menurun, dan menurut saya waktu yang pas untuk beli saham. Terus kenapa yang kedua saya beli di BF? Ya karena ekspektasi paling rendah, returnnya tinggi, tapi nggak setinggi ini ya, Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A, nggak setinggi itu, tapi ekspektasinya paling rendah 0,22 ya, di bawah 1%, sedangkan yang lain rata-rata di atas 1%. Dan total dana yang dikelola yaitu paling tinggi 3,7. Jadi menurut saya obligasi yang paling menguntungkan untuk saat ini ya ABF Indonesia Bond Index Fund. Yang ketiga saya beli pasar uang 3 juta Sukor Investment di Market Fund. Alasannya sama seperti tadi, ekspektasi rendah, keuntungan tahunan paling tinggi, dan dana dikelola paling tinggi juga. Jadi itu aja review dari saya.
Sampai jumpa di tanggal 29 Juli bulan depan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya.